memberikan keteladanan. Ini poinnya di situ Bapak Ibu. Yakni dengan melakukan suatu kebiasaan, ya, kebiasaan sehari-hari yang baik sehingga dapat dijadikan contoh bagi putra-putranya. Keteladanan inilah dan kebiasaan yang baik itulah sebaiknya diberikan oleh orang tua sejak dari kecil, ya. Dari anak-anak, ya, dari kanak-kanak, karena hal itu akan dipenuhi oleh perkembangan jiwa anak. Maka marilah Bapak Ibu, ini menjadi PR kita bersama. Kita harus siap menjadi uswah. Kalau Bapak Ibu guru menjadi uswah di sekolah, namun juga sebagai uswah, sebagai teladan di rumah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Peran orang tua dalam pendidikan anak bukanlah hal yang sepele. Karena pendidikan adalah modal utama yang harus dimiliki oleh setiap individu yang hidup agar dapat bertahan menghadapi perkembangan zaman. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat perkembangan saat ini, perkembangan zaman luar biasa, ya. Ketika usia kita di 50-an ini, dulu ketika kita masih kecil belum mengetahui, ya, teknologi yang secanggih ini. Apalagi nanti generasi dia akan datang, anak-anak kita mungkin akan lebih canggih lagi. Maka oleh sebab itu memberikan pendidikan yang terbaik pada anak-anak itu adalah kita lakukan sejak dini. Oleh karena itu orang tua harus lebih memperhatikan anak-anak mereka, melihat potensi, ya, bakatnya, ya, yang ada pada anak-anak kita, ya, memberikan sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pembelajaran. Ini adalah tugas daripada orang tua. Termasuk kasih sayang, ya, yang diberikan orang tua pada awal kehidupan seorang anak sangat membantu perkembangan anak. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa perhatian orang tua terhadap anak ini tidak hanya berpengaruh pada prestasi, namun juga berpengaruh terhadap kejiwaan, perkembangan kejiwaan, kepribadian anak kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema bahwa peran orang tua sudah kita sampaikan, peran pemerintah sudah kita sampaikan, dan peran guru sudah kita sampaikan. Maka yang selanjutnya adalah makna generasi emas Bapak Ibu. Jadi generasi 100 tahun kemerdekaan Indonesia, ya. Jadi kalau nggak salah nanti tahun 2045 itu adalah genap 100 tahun kita Indonesia merdeka. Maka oleh sebab itu secara demografi, secara kependudukan, Indonesia adalah salah satu negara yang dipandang oleh dunia ini mempunyai model yang cukup luar biasa. Maka di Indonesia itu ada istilahnya bonus demografi. Maka dapat dikatakan bonus demografi ini usia produktif yang ada di Indonesia ini akan mencapai yang paling tinggi di dunia, ya. Yaitu hampir 70%, ya, usia produktif nanti akan terjadi pada tahun 2045. Bayangkan di usia produktif, ya, anak-anak bangsa ini bisa berkarya, ya, yaitu pada usia 15 sampai 64 tahun, dan sisanya 30 tahun adalah usia tidak produktif. Maka kalau itu bisa dikelola dengan baik, maka menjadi modal dasar pembangunan yang luar biasa, sehingga Indonesia akan mencapai negara yang maju di dunia ini, ya. Yakni pada tahun 2045 yang bisa dikatakan sebagai generasi emas. Mengapa kita katakan sebagai generasi emas Bapak Ibu? Emas yaitu energik, multitalenta, aktif, dan spiritual, ya. Dengan demikian membangun generasi emas tahun 2045 adalah sebuah produk generasi baru yang energik, yaitu multitalenta, aktif, dan spiritual, yakni generasi yang cerdas, ya, yang siap bersaing di era modern globalisasi dan yang penuh kompetitif, ya. Energik itu artinya bersemangat, ya. Dengan bersemangat akan melahirkan rasa optimis dan memiliki kekuatan yang mengarahkan aktivitas hidupnya. Jadi monggo Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia, tugas kita cukup berat, yaitu mencetak sebuah generasi emas tahun 2045 yang energik, ya. Jadi anak-anak kita harus bersemangat, ya. Tidak rasa-rasen, tidak malas, ya. Maka
ini adalah tugas kita bersama. Kemudian yang kedua adalah multi talenta, ya, bisa digambarkan sebagai multi intelligence atau cerdas dalam hal logika matematik. Ya. Kemudian ada cerdas dari aspek bahasa verbal, cerdas dalam hal visual spasial, cerdas secara kinestetik, dan cerdas secara interpersonal, dan cerdas secara natural. Maka Kementerian Pendidikan saat ini akan segera meluncing, dan nanti insya Allah di September ada asesmen nasional yang akan diterapkan di bulan September untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, ya. Jadi kita bersiap-siap untuk anak-anak kita bisa mengerjakan asesmen nasional ini, baik numerasi, ya, baik juga literasi, termasuk survei lingkungan belajar, ya, yang insya Allah akan dilaksanakan juga untuk kita semuanya sebagai seorang guru. Jadi asesmen ini untuk siswa dan juga untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah aktif, ya. Mas tadi A-nya adalah aktif, berarti dia dalam bekerja dan berusaha, yaitu memiliki kemampuan individu untuk mengambil tindakan tanpa harus diperintah, yaitu mengerjakan sesuatu melebihi dari yang dipersyaratkan pekerjaan dan menciptakan kesempatan-kesempatan baru. Yang terakhir adalah spiritual, ya. Jadi emas yang terakhir adalah spiritual, ya, ini generasi spiritual menunjukkan kepada generasi muda yang memiliki kualitas kehidupan rohani yang baik, taat menjalankan ajaran agama, kemudian taat beribadah dan taat berdoa, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama, tidak melarikan diri pada minuman yang memabukkan, seks bebas, narkoba maupun gerakan radikalisme. Ini adalah tugas kita, yaitu mencetak generasi emas tahun 2045. Baik Bapak Ibu, yang terakhir pesan untuk guru semuanya, ya, yaitu jadilah guru yang menarik hati, ya. Jadilah guru yang semangat selalu Bapak Ibu. Kemudian jadilah guru yang cerdas dan pandai. Maka kita harus mengkayakan literasi, ya. Jadilah guru yang kreatif selalu. Bila guru menarik hati, siswa akan semangat selalu tentunya, belajar rajin dan tekun, prestasi mudah diraih. Namun bila guru galak, siswa selalu tertekan, seakan di dalam sangkar, belajar menjadi beban. Baik Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang sore hari ini. Yang jelas pesan kami di era pandemi ini, tugas kita tidak ringan lagi, tapi semakin berat, karena kita harus melayani dan memastikan proses pembelajaran kita sampai kepada anak-anak kita, baik transfer knowledge-nya, pengetahuannya. Ingat, kita tadi adalah menyeperan sebagai pengajar, ya, namun juga pendidik. Maka dalam kesempatan daring itu, lewat Google Meet, lewat Zoom dan sebagainya, kita bisa mentransfer pendidikan ini dengan baik, ya, dengan pola tingkah laku yang baik dan menjadikan uswah yang baik. Kemudian kepada orang tua kami pesankan untuk terus melakukan pendampingan pada anak-anak kita, dan kepada pemerintah mohon terus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan amanah Undang-Undang Sisdiknas tentunya tahun 2003, dan kita harapkan support dana dari pemerintah, utamanya BOS, dan alhamdulillah ini bisa kita rasakan benar bagi satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir perlu kita sampaikan pada pemerintah bahwa saat ini sangat ditunggu oleh anak-anak kita, yaitu paketan kuota, ya, dimana saat ini PPKM dan anak-anak kita miskin akan kaitannya dengan paketan kuota, paketan data. Maka oleh sebab itu mungkin di antara sekolah-sekolah kita, baik di level SMA, SMP, sudah ada SPTJM penandatanganan, ya, kaitannya dengan nomor ponsel anak-anak, dan insya Allah dan mudah-mudahan segera turun bantuan paket kuota bagi anak-anak kita dan bagi Bapak Ibu guru, ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera bisa bertemu, bertatap muka dengan anak-anak kita, dan tentunya dengan tatap muka
akan lebih mudah kita mentransfer ilmu kita